Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya akramal akramin wa ya zal jalal wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih bersama buku Rahasia Salat karya Profesor Dr. Asy-Syaikh mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, membicarakan tentang Fatihah, membicarakan tentang Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemarin sudah dibacakan hadis ini, katanya Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini hadis qudsi ya, tapi riwayat Imam Muslim, katanya Fatihah itu dibagi dua. Fatihah itu dibagi dua. Dari Alhamdulillah, dia mulai dari Alhamdulillah hadis ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini sebagian pertama. Ini katanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk si hamba yang salat. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Allah menjawab bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawabannya? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Hambaku memuji zatku, kata Allah. Hamidani abdi, hambaku memuji zatku. Bila kita memuji Allah, memuji itu lebih dari berdoa. Ingat ya, memuji lebih dari berdoa. Contohnya ada orang kaya, orang baik hati, orang pemurah. Kalau dia mengeluarkan bantuan, tidak ada batasnya. Lalu kita pergi ke rumahnya, bapak ini terkenal pemurah, bapak ini orang baik. Kita puji-puji dia, berarti dia tahu kita mau sesuatu. Allah juga macam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, orang ini mau ini, orang ini mau itu dalam hatinya, tapi aku dipujinya. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Kita memuji Allah. Di hati kita, tambahkanlah nikmat ini ya Allah, berkatilah nikmat yang kau beri ini ya Allah. Tapi tidak disebut. Memuji ini sejenis syukur. Memuji, syukur itu ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lidah, ada syukur dengan badan. Syukur dengan hati menyebut-nyebut nikmat Allah dalam hati kita, menghitung-hitungnya, tapi tidak akan terhitung. Syukur dengan lidah, memuji Alhamdulillahirabbil alamin. Ini memuji. Syukur dengan badan, datang ke masjid, salat. Itu berarti syukur. Kalau tidak datang, lawan syukur ini kufur, kafir. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kata Allah, ku tambahkan nikmatku itu. Kalau kamu tak syukur, berarti kamu kufur, tunggulah azab. Subhanallah. Yang tak datang ke masjid itu, kan kita dah lihat, dah sebut ya. Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Samad Hafizahullah mengatakan, waktu menyampaikan tabligh akbar di halaman kantor bupati, di awal tablignya mengatakan, yang tak datang ke masjid itu dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Artinya terhina hidupnya. Kita mesti baca hadis ya. Ini hadis sahih. Kalau mau bicara tentang salat, baca Quran, baca hadis. Jangan baca buku fikih saja. Di sana tidak disebut secara terperinci. Subhanallah. Di sini kelemahan orang kita dari dulu. Salat tapi tidak baca hadis, tidak baca ayat tentang masjid. Lalu masjid lengang.
La ilaha illallah. Guru-guru kita tidak menyampaikan ini dari dulu, tidak disebut, jadi orang tidak tahu. Bila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Jadi kita mesti terasa kemanisan jawaban Allah dalam salat. Terasa yang Allah tuh banyak orang awak kato berjawab gayung bersambut. Itu sesuai itu. Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Saking hebatnya Allah itu, saking hebatnya Al-Fatihah, saking hebatnya Hamdalah. Alhamdulillah maksudnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang kita puji waktu kita salat, waktu kita membaca Alhamdulillah? Semua nikmat Allah lah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami datang ke masjid di pagi hari ini ya Allah. Walaupun masjid kami masih terbengkalai, mudah-mudahan cepat siapnya ya Allah. Kami masih sehat ya Allah. Kami ingin datang ke rumahmu di hari kami meninggal juga. Kami masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Begitu maunya kami ini. Begitu niat kita ya. Niat kita mau datang ke masjid selagi hayat di kandung badan. Bukan temporary, bukan berkala, bukan berwaktu, sepanjang waktu. Itu maka kita dipanggilnya 5 waktu sehari semalam. Dipanggilnya saat kita keluar nanti sholat subuh, ya Allah nanti zuhur saya datang lagi ya Allah. Lalu kehidupan yang ditempuh itu semuanya ibadat, karena dia berniat nak datang lagi. Keluar dia sholat asar, sholat zuhur, nanti asar saya datang lagi ya Allah. Kalau tidak di sini mungkin tempat lain. Tadi malam alhamdulillah saya sholat maghrib dan isya di masjid raya Ujung Gading. Sholat zuhur kemarin di Sungai Aur, sholat asar di Sungai Aur, sholat maghrib isya di masjid raya. Ada pengajian antara maghrib dan isya di sana. Alhamdulillah kita berniat dari Ujung Gading mau ke Sembang sampai ya Allah besok saya mau sembahyang subuh di masjid Al-Muttaqin ataupun Dagang Muttaqin. Allah selesaikan. Jadi kalau begitu niat kita, begitu azam kita, tekad kita, hidup ini semuanya ibadat. Tidurnya ibadat, kerjanya ibadat, ke kantor ibadat, ke tempat kerja ibadat, ke sawah ladang ibadat semuanya. Ke tokonya ibadat, bisnisnya ibadat, langkahnya, geraknya, diamnya, tidurnya, makannya, semua ibadat. Sesuai dengan apa yang kita sebut dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, inna salat wa nusuki, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya ibadat untuk Allah. Bukan ke masjid saja ibadat. Subhanallah, subhanallah. Itulah alhamdulillah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab Allah, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Terus kepada Ar-Rahmanir Rahim. Itu pujian juga. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Bukan pengasih penyayang ya. Ini kita perlu belajar lagi. Menurut ulama, Ar-Rahman itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita satu lawan satu. Contohnya lah ya, baitun, rumah itu bisa, tapi Ar-Rahman pengasih tidak bisa. Kita mesti belajar. Tidak bisa, kita mesti belajar. Apa itu Rahman? Apa itu Rahim? Kita mesti belajar. Terjemahan yang ada itu perlu ditingkatkan lagi. Kalau tidak nanti pengetahuan kita, ma'rifah kita sampai di situ saja, tidak maksimal ya. Kita berusaha memaksimalkan pengetahuan kita, paling kurang tentang basmalah, paling kurang tentang hamdalah, alhamdulillah, dan al-fatihah.
Karena Fatihah ini wajib dibaca. Membaca Fatihah bukan membaca saja. Lidah, hati, badan semua berinteraksi dengan apa yang dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Bila kita baca Ar-Rahman Rahim, jawabannya apa? Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Tadi alhamdulillah memuji juga sebenarnya. Dikatakan alhamdu hamidani abdi. Kalau ini pula dikatakan as-sana, memuji juga. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Kita dipanggilnya ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Betapa rahmannya Allah. Datang ke rumahnya kalau di pagi hari, nilainya seperti tidak tidur 1 malam beribadat. Subhanallah. Bapak itu tidur 6 jam contohnya. Datang dia ke masjid, dapat nilai beribadat seperti tidak tidur 1 malam. 1 malam 12 jam. Di daerah kita lah ya, kecuali daerah kutub. Daerah kutub lain ceritanya. 1 malam itu 12 jam, kalau siang itu 12 jam. Kadang lebih siang sedikit, kadang lebih malam sedikit. Itu menurut musim ya. Nah, kalau malam itu 12 jam, Bapak itu tidur 6 jam, yang 12 jam itu ibadat. Yang 6 jam tidur itu ibadat. Karena dia berniat mau bangun nanti, mau sholat tahajud, mau ke masjid, tidurnya ibadat. Jadi 12 ditambah 6, 18. Nah, kalau ditambah dengan sholat isya, hadis tentang sholat isya, siapa yang datang sholat isya berjamaah, nilai kedatangannya itu seperti beribadat separuh malam. 6 jam, 18 tambah 6 jam, 24 jam. Sudah penuh sehari semalam nilai ibadahnya. Belum lagi sholat yang lain lagi, belum lagi ke sawah ke ladang lagi, belum ke kantor lagi, belum olahraganya lagi. Yang olahraga lah ya. Saya sudah ini mau olahraga ini. Olahraganya juga ibadat insya Allah. Begitulah. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Jawaban Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Tadi memuji, ini memanjung. Ini menyanjung. Artinya bila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, kita minta rahmatnya. Kita ingin belayan rahmatnya. Kita ingin berselimut rahmat. Waktu sehat, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut, kita ingin dirahmati Allah. Waktu berada di alam barzah, di liang lahat, kita ingin dirahmati Allah. Di padang mahsyar nanti, rahmat Allah itu akan meliputi orang yang beriman sejak hidupnya, sejak sehatnya, sakitnya, meninggalnya, di liang lahat dan di padang mahsyar, semua akan diurus Allah. Pengurusan Allah ini bukan di atas bumi saja. Kalau kita tidak ingat, rugilah ya. Pengurusan Allah ini, manajemen Allah. Allah ini subhanallah. Kan pernah diceritakan dulu cerita seorang tokoh abad kedua Hijrah. Dilihatnya seorang ayah membawa anak kecil. Ditanyanya, ini ulama besar, tokoh waliullah. Dilihatnya seorang ayah membawa anak kecil. Pak, bapak sayang sama anak ini. Iyalah, ini darah dagingku, belahan jiwaku, buah hatiku, anak kandungku. Tentulah saya sayang. Kata si ayah. Kata ulama tadi, itulah kasih sayang ayah terhadap anaknya. Macam mana kasih sayang Allah, Khalik. Allah sebagai Khalik, coba kita bayangkan. Orang itu tak ingat kasih sayang Allah. Dari mana dia dilahirkan, berapa lama dia dalam perut ibunya, kapan dia dilahirkan, berapa lama dia diasuh, apapun tak pandai, berapa lama dia dibesarkan, siapa yang memberi sifat kasih sayang di hati ibu kepada anak ini. Subhanallah. Jadi Allah itu Rahman Rahimnya tidak dapat dikira. Jauh. Nabi Muhammad pernah mengatakan Allah lebih bersifat Rahman Rahim kepada si hamba lebih daripada ibu penyayang kepada anak kecilnya. Subhanallah. Subhanallah. Malik Yaumiddin. Kita tambah sedikit lagi ya. Malik Yaumiddin. Di sini Allah menjawab
Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Malik yaumiddin, yang menjadi raja, yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah, yang memerintah, yang menguasai hari kiamat nanti Allah, yang lain di bawah kekuasaan Allah semuanya. Bahwa di sana ada nanti hari kiamat, yaumuddin, yaumul qiyamah. Di sana nanti ada hari kiamat, semua akan dipanggil Allah, semua akan ditanya. Dalam ayat surah Al-Ma'arij disebut khamsina alfasanah, 50.000 tahun di hari kiamat itu, Pak. Dalam tafsir juga disebut, dalam hadis, waktu sahabat Nabi mendengar bahwa proses dari kiamat itu 50.000 tahun, sahabat semua ketakutan, cemas. Hati mereka merasa cemas. Ya Rasulullah, naleleng madongani, lama sangat itu 50.000 tahun. Naono dongani 50.000 tahun. Ning sahabat, apa kata Rasulullah? Itu bagi orang yang hidupnya lengah dan lalai, atau hidupnya hanyut dalam keduniaan. Banyak masalah yang tidak selesai dengan Allah. Ke masjid ini menyelesaikan masalah. Setiap kali orang itu datang ke masjid dengan ilmu, dalam hadis dikatakan orang itu macam anak baru lahir, bersih. Jadi nanti di sana bagi orang yang taat, yang saleh, dari kiamat itu kata Rasulullah, prosesnya selama 1 kali sholat fardu di dunia, kemudian jannah lagi. Orang yang taat kepada Allah, yang update, nah kalau istilah sekarang di-update ya. Update itu artinya kalau ada dosa kita padam, kita hapus, kita tobat. Dosa kemarin selesai kemarin, dosa hari ini selesai hari ini. Jangan dosa hari ini dibawa ke esok, dosa minggu lalu dibawa ke minggu sekarang. Itu yang masalah tuh nanti. Kalau hari-hari kita update, kita membarui niat, membarui tekad, hari-hari kita bertobat kepada Allah, dah selesai. Jadi orang yang selesai dengan Allah, dia naik taraf menjadi Habibullah. Orang yang taubat ini Habibullah. Dan orang yang taubat ini juga didoa oleh malaikat 24 jam. Orang yang bertobat kepada Allah, malaikat mendoakannya 24 jam. Ada ayatnya dalam surah Ghafir. Nanti kita bisa sorot mungkin hari Jumat pagi ya. Ada kategori manusia, jenis manusia yang didoakan oleh malaikat 24 jam, siang malam, di sawah, di ladang, di kebun, di kantor, di jalan, di rumah, di mana malaikat mendoakannya. Ini kategori manusia ahlut taubah, orang yang bertobat kepada Allah, dan ahlul ittiba. Nanti kita akan uraikan ya. Jadi Malik Yaumiddin ini maksudnya apa? Kita mengaku bahwa ada hari kiamat, di sana nanti Allah lah mengurus segala-galanya. Kita minta belayan rahmatnya, kita minta keampunannya, kita minta dijaganya. Malik yaumiddin, jago ma'ami dongan, jago ma'ami ya Allah, ulangi padir kami sarwanami. Ya Allah, jagalah kami ini, jangan kami dibiarkan tanpa penjagaan ya Allah. Ada makna itu dalam Malik yaumiddin. Subhanallah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mungkin besok kita teruskan ya. Kita sampai di situ, sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini yang diuraikan oleh mantan rektor Universitas Al-Azhar Syekh Abdul Alim Mahmud rahimahullah. Kalau kita sebut orang yang sudah meninggal, kita sebut rahimahullah untuk mendoakannya. Mudah-mudahan rahmatnya juga sampai sama kita. Mudah-mudahan kita dipertemukannya nanti di sana. Dicarinya kita dari kiamat. Mana jemaah surah Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin yang membicarakan kitabku itu, kata rektor itu. Jadi kita sudah tersambung dengan penulis buku ini karena kita membicarakannya dan kita mendoakannya. Begitu juga ulama-ulama lain, kalau kita membaca bukunya, membaca karyanya, mengembangkan, menyebarkan, membincangkan, sudah tersambung kita dengan mereka insyaallah ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. وأرضنا وارضعنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir salat subuh ini ya Allah. Jemaah yang tidak hadir, dekatkan hati mereka ke rumah-Mu ya Allah.
Ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Jadikan kami hamba yang betul-betul mencintai-Mu ya Allah, mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai kitab suci Al-Quran ya Allah, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai orang saleh ya Allah, dan mencintai sesama orang beriman ya Mujibas Sailin. Jadikanlah kami ini ya Allah, jadikanlah kami ini semua jadi ahlul jannah, ahlul firdausil a'la, ahlul jannah al firdaus ya Allah yang Mujibas Sailin, bersama ahli keluarga kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, jamaah kami semuanya, muslimin muslimat ya Mujibas Sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.